Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royan Zuhdi Arifki, NIM 18 19 10 50 1036. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan hasil dari tulisan saya dengan judul Pengelolaan Kawasan Teluk Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dengan konsep pengembangan ekowisata berbasis kemasyarakatan. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perencanaan pesisir. Kawasan Teluk Mandeh terletak di bagian barat Pulau Sumatera yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan 11, Koto Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Kawasan Teluk Mandeh berjarak 56 km dari Kota Padang. Untuk mencapai Teluk Mandeh, pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membuka jalan sepanjang 27 km dari Padang. Selain melalui jalan darat, Mandeh juga dapat dikunjungi melalui jalur laut, yakni dari Pelabuhan Teluk Bayur di Kota Padang, Pelabuhan Bungus, atau Pelabuhan Muaro Kota Padang. Kawasan Teluk Mandeh sendiri memiliki luas sekitar 34.270 hektar yang terdiri dari daratan dengan luas 15.620 hektar dan perairan laut seluas 18.650 hektar. Panjang garis pantainya tercatat sekitar 79,24 km, terdiri atas garis pantai di Sumatera sepanjang 45,06 km dan garis pantai pulau-pulau kecil di sekitarannya sepanjang 34,18 km. Secara administratif, kawasan Teluk Mandeh ini terdiri dari 5 nagari atau desa pesisir, yakni Nagari Ampang Pulai, Caroco Anau, Mandeh, Sungai Nyalo, dan Sungai Pinang. Selain itu, kawasan Mandeh juga merupakan kawasan teluk yang ditutupi dengan beberapa pulau besar dan kecil, di antaranya yaitu Pulau Jubadak yang merupakan pulau paling besar di kawasan Teluk Mandeh, lalu Pulau Marak, Pulau Bintangor, Pulau Bagang, Pulau Seronjong Gadang, Pulau Seronjong Ketek, Pulau Setan, Pulau Traju, dan Pulau Nibung. Lalu kondisi fisik pesisir dan pantai di wilayah Teluk Mandeh. Kondisi fisik pesisir dan pantai pada kawasan Mandeh sangat dipengaruhi oleh gerakan air berupa gelombang dan arus yang menyebabkan terbentuknya dua tipe penampakan topografi kawasan pesisir pantai, yaitu penampakan topografi hasil erosi marin sebagai akibat terjadinya proses korasi atau abrasi, aksi hidrolik dan tekanan shock dari pecahan gelombang, dan penampakan topografi hasil deposisi marin sebagai akibat adanya gelombang lemah yang bersifat konstruktif menyebabkan pertumbuhan pantai atau beach erosion. Berikut merupakan foto dari beberapa pantai yang terdapat di kawasan Teluk Mandeh, di antaranya lalu pantai di Pulau Setan dan juga pantai Batu Galang. Lalu ekosistem terumbu karang. Secara umum, komunitas terumbu karang yang dijumpai di kawasan Mandeh ditemukan pada Pulau Traju, Pulau Setan, Pulau Marak, Pulau Seronjong Besar, dan Pulau Jubadak dengan tutupan karang yang masih hidup tergolong masih baik. Pertumbuhan populasi karang hidup yang masih muda atau juvenil banyak mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Luas tutupan juvenil karang berkisar antara 0,0252 sampai 0,1048 meter persegi atau sekitar 0,0084 sampai 0,0349 meter persegi per tahun. Berikut merupakan gambar dari terumbu karang di Pulau Seronjong. Namun pada keadaan saat ini terumbu karang di sana mengalami pemutihan akibat naiknya suhu dari permukaan air laut. Lalu ada ekosistem mangrove. Kawasan Mandeh bagian teluk dalam dengan perairan yang sangat tenang merupakan tempat yang baik untuk tumbuh dan berkembangnya mangrove.
Luas tutupan mangrove di kawasan Mandeh kurang lebih 494,87 hektar, sedangkan ketebalan hutan bakau di kawasan ini berkisar antara 40 sampai 500 meter. Kondisi hutan mangrove yang masih sangat bagus dengan keterlambatan yang cukup tinggi merupakan tempat yang baik untuk berkembang biaknya berbagai jenis ikan laut, kepiting, dan juga hewan laut lainnya. Berikut merupakan gambar dari hutan mangrove di Teluk Mandeh. Lalu ekosistem padang lamun. Padang lamun atau seagrass di kawasan Mandeh terdapat di pesisir Nagari Mandeh, Pulau Jubadak, Pulau Sironjong Gadang, Pulau Setan, dan pesisir Nagari Sungai Nyalu. Pada kawasan ini terdapat dua jenis lamun, yaitu Enhalus acoroides dan Thalassia hemorrhagi. Presentase tutupan lamun yang tertinggi ditemukan di pesisir Nagari Mandeh sebesar 28,37% dan yang paling rendah berada di Pulau Sironjong Gadang. Berikut merupakan foto dari ketampakan padang lamun di wilayah pesisir Nagari Mandeh. Lalu berikut merupakan konsep pengembangan dari pengelolaan pesisir di wilayah Teluk Mandeh, yaitu berbasis ekowisata kemasyarakatan. Pertama adalah kajian dokumen perencanaan dalam menyusun kebijakan penataan ruang di wilayah pesisir. Di samping merujuk UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, juga diatur dalam UU nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang melalui 4 tahapan proses perencanaan yang terdiri atas yang pertama yaitu Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP 3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP 3K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPP 3K), Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau RAPWP 3K. Lalu selain merujuk pada UU Tata Ruang dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, pengelolaan kawasan Teluk Mandeh juga diatur dalam peraturan mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Di antaranya yaitu ada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang RT/RW Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012 yang terdapat di dalamnya yaitu ketentuan-ketentuan pengembangan dari wilayah Teluk Mandeh. Lalu ada Perda nomor 4 tahun 2004 yang merupakan RDTR dari kawasan wisata Mandeh, Carocok, Mainan, dan Jembatan Akar. Lalu kawasan Teluk Mandeh juga terdapat dalam Riparnas tahun 2010 sampai tahun 2025 dan juga RPJMN tahun 2015 sampai 2019. Lalu masuk kepada konsep ekowisata yang diusung dalam mengembangkan kawasan Teluk Mandeh. Ekowisata sendiri merupakan bentuk pengelolaan suatu kawasan yang masih alami dengan beragam potensi untuk dijadikan destinasi wisata berdasarkan prinsip pelestarian sumber daya alam dan ekosistem dalam kawasan tersebut, mampu membuka akses jejaring ekonomi, sosial, dan budaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal di sekitar kawasan. Dari konsep ekowisata sendiri, ada beberapa dimensi yang perlu diperhatikan, di antaranya yaitu ada dimensi lingkungan, di mana ekowisata sangat berkaitan erat dengan lingkungan, bentang alam, topografi, kehidupan satwa, flora, dan fauna Teluk Mandeh yang relatif masih murni dan belum tercemar. Lalu ada dimensi masyarakat, di mana ekowisata pada kawasan Teluk Mandeh harus memberikan manfaat ekologi, sosial, dan ekonomi langsung kepada masyarakat lokal setempat. Lalu ada dimensi keberlanjutan di mana ekowisata dapat memberikan kontribusi positif bagi keberlanjutan sumber daya alam di kawasan Teluk Mandeh, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu dari dimensi pendidikan, di mana kegiatan ekowisata pada kawasan Teluk Mandeh mampu meningkatkan
pemahaman akan ekosistem dan interaksi organisme di dalamnya, atau fungsi edukasi, dan dapat menjadi sarana pengembangan budaya lokal berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat. Dari semua dimensi tersebut sangat berpengaruh pada pengembangan ekowisata di wilayah Teluk di mana semuanya saling berkaitan dan perlu dilakukan secara bersamaan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu selain konsep ekowisata sendiri, Teluk juga dikembangkan melalui konsep kemasyarakatan. Ini bentuk pengembangan pariwisata maritim yang berbasis masyarakat. Dasarnya merupakan suatu pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaan. Dalam sistem pengelolaan sumber daya pesisir laut, pengelolaan berbasis masyarakat dimaksudkan agar masyarakat lokal terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan baik perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan pemantauan. Dalam mengaplikasikan pengelolaan berbasis masyarakat, harus mencakup beberapa komponen pengelolaan, yaitu yang pertama akomodatif, yang memiliki makna peran masyarakat sebagai pengguna dalam perencanaan harus dapat memberikan masukan atau saran berupa gagasan, persepsi, keberatan, usulan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka, namun juga harus mempertimbangkan kepentingan lain. Lalu suportif, di mana masyarakat untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah yang paling sesuai. Dalam hal ini, masyarakat harus mengusulkan model-model pengembangan ekonomi yang diinginkan paling sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Lalu ada protektif, di mana peran masyarakat untuk melindungi wilayah pesisir yang secara ekologis sangat penting, seperti ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan aspek lain yang berhubungan dengan kelestarian pesisir, fisik, erosi, dan abrasi. Lalu, sifat pengelolaan yang terakhir yaitu antisipatif, di mana masyarakat harus aktif melakukan musyawarah dengan pengguna lain, termasuk memahami aturan atau aspek legal yang berlaku demi mengatasi konflik dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan akan terjadinya kerusakan sumber daya pesisir. Lalu ada bentuk pengelolaan ekowisata berbasis kemasyarakatan yang saat ini sudah mulai dilaksanakan di kawasan Teluk Mandeh. Yang pertama yaitu kegiatan wisata. Pada saat ini kawasan Teluk Mandeh sudah mulai berkembang, di mana banyak ditemukan peluang usaha yang dibuka oleh pelaku usaha dan juga masyarakat, baik berupa pemandu wisata maupun juga adanya paket wisata untuk menjelajahi kekayaan alam di Teluk Mandeh. Bentuk wisata yang ada di kawasan Teluk Mandeh diantaranya yaitu snorkeling, diving, olahraga air, dan juga beberapa aktivitas lainnya. Lalu ada fasilitas penunjang wisata, di mana selain memanfaatkan kekayaan alam untuk menjual bentuk kegiatan wisata, masyarakat juga menyediakan fasilitas penunjang bagi wisatawan untuk menjelajahi kawasan Teluk Mandeh yang memang terdiri dari beberapa pulau kecil yang terpisah, sehingga fasilitas seperti jasa transportasi, resort, atau penginapan sangat dibutuhkan bagi para wisatawan yang kemungkinan ingin menghabiskan waktu cukup lama di kawasan Teluk Mandeh ini sendiri. Dan juga ada beberapa fasilitas penunjang lain seperti toko oleh-oleh dan juga pusat kuliner yang bisa menjadi salah satu sarana dalam menyalurkan hasil kreasi dari warga di kawasan Teluk Mandeh. Berkat pengelolaan inilah, akhirnya Teluk Mandeh kemudian memiliki julukan Raja Ampat dari Barat, di mana kecantikan alamnya yang masih terjaga dan memiliki kesamaan dengan wilayah Raja Ampat,
di Papua, dengan banyaknya pulau-pulau kecil yang menyimpan berbagai macam keunikan dan juga destinasi wisata yang menarik. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.